Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama aku Sirakun. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 3. Namun alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar kalian diberikan kemudahan dalam menerima materi yang akan disampaikan nanti. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Namun sebelum kalian menyimak materi pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalian menyiapkan buku dan alat tulis kalian agar kalian mudah dalam mencatat materi pembelajaran nanti. Dan juga terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Bermain di kebun sekolah. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga atau toga. Siti duduk di kursi sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayum menyukai buku cerita binatang. Marilah kita sama-sama simak dongeng fabel yang berjudul Kupu-kupu yang Berhati Mulia. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. Tolong bantu aku mau tenggelam. Tolong aku. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu si semut memegang erat ranting-ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu yang telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu.
Setelah kalian menyimak dongeng fabel Kupu-Kupu yang Berhati Mulia, kalian menjawab pertanyaan berdasarkan dongeng tersebut. Mengapa semut mengejek kepompong? Karena kepompong tidak dapat berjalan keliling kebun. 2. Bagaimana sikap kepompong ketika diejek semut? Kepompong diam dan tidak menghiraukan ejekan semut. Mengapa semut meminta tolong? Karena semut terjebak dalam lumpur. Bagaimana sikap kupu-kupu terhadap semut? Kupu-kupu menolong semut. Nomor 5. Bagaimana cara kupu-kupu menolong semut? Kupu-kupu menyuruh semut memegang ranting, kemudian kupu-kupu membawa ranting terbang. 6. Setelah kupu-kupu menolong semut, apakah yang diucapkan oleh semut kepada kupu-kupu? Ucapan terima kasih. 7. Tulislah janji yang diucapkan semut setelah ditolong oleh kupu-kupu. Semut berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan dongeng Kupu-Kupu yang Berhati Mulia. Sebelum bermain ke kebun sekolah, Siti dan teman-temannya pergi ke perpustakaan terlebih dahulu. Mereka gemar meminjam buku cerita. Siti membaca buku cerita di sekitar kebun sekolah. Di meja perpustakaan terdapat tumpukan buku. Ada yang terdapat 2 buku, ada yang berisi 3 buku, ada yang berisi 4 buku. Nah, ayo perhatikan beberapa tumpukan buku berikut. Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan. Kita lihat pada gambar di sini ada 1 buku yang berdiri dari 2 bagian, maka dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Selanjutnya, buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Kita lihat ada 1 buku yang berwarna merah, dari jumlah keseluruhannya ada 1, 2, 3, 4, ada 4. 1 dari 4 bagian, maka dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Kita lihat di sini ada 1 buku yang memiliki pita dari jumlah keseluruhannya 2. 1 dari 2 bagian yang memiliki pita, maka dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Kita lihat di sini ada 1 buku yang memiliki pita dari 3 buku jumlah keseluruhannya, maka dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Siti mengambil salah 1 buku dari kumpulan buku di samping. Buku yang diambil Siti dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, di sini ada 3 buku. Siti mengambil salah 1 dari 3 ini, maka dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Ayo berlatih. Pada setiap tumpukan buku paling atas bertanda X. Pasangkanlah bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda X pada tumpukan buku berikut. Yang menunjukkan 1/2. Kira-kira yang mana ya yang bertanda X? Oh, yang ini. Di sini ada 2 buku dan 1 buku diberi tanda X, maka ini dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Terus selanjutnya yang menyatakan pecahan 1/3, kita lihat, oh ini ada 1 di atas. Ini ada 3 buku, kemudian 1 buku diberi tanda X, maka ini dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Selanjutnya yang nomor selanjutnya 1/4. Tumpukan buku mana yang menunjukkan pecahan 1/4? Nah, ini ada 4 buku, kemudian 1 buku diberi tanda X, maka ini menunjukkan pecahan 1/4. Nah, demikianlah materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang disampaikan. Intinya pada kesempatan kali ini kalian sudah sama-sama belajar mengenai
dongeng fabel yang berjudul Kupu-kupu yang Berhati Mulia. Di sana kalian bisa menemukan banyak sekali kata sapaan yang digunakan. Dan juga kalian sudah belajar matematika tentang pecahan. Dan juga kalian sudah belajar mengenai menghargai berbagai perbedaan. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya bersama aku, si Rakun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.